Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, sesuai dengan pertemuan kemarin yang telah disampaikan bahwa pada materi sekarang kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri. Nah, untuk persamaan trigonometri pada saat ini kita mengenal dulu dari dasar-dasarnya. Untuk yang pertama, persamaan trigonometri dasar itu meliputi dari sin X. Sin X itu nanti sama dengan sin alfa, kemudian cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa, sin X sama dengan K, K-nya itu sama adalah sebuah konstanta. Jadi K ini adalah sebuah konstanta ya. Nanti konstanta sendiri itu nanti akan ada nilai tersendiri. Nah, untuk penyelesaiannya ini, trigonometri dasar ini menyesalkan persamaan trigonometri dalam bentuk kalimat terbuka yang memuat variabel berarti menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut sehingga persamaan itu menjadi benar. Nah, untuk penyelesaiannya itu persamaan trigonometri sin X atau sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Nah, berarti untuk di sininya variabelnya itu kalau misalkan di sini tan X berarti kan variabel itu kan dari anak-anak semua udah tahu kan X ini merupakan dari variabel. Nah, berarti yang dicarinya ini tan X. Nah, tan X ini sama dengan tan alfa. Di mana tan alfa ini biasanya adalah sebuah nilai sudut. Ya, biasanya adalah sudut ya yang dilambangkan dengan derajat. Nah, untuk pengerjaannya ini, nanti dari anak-anak semua harus memperhatikan tanda positif atau negatif untuk sin X, cos X, dan tan X. Nah, ini agar bisa melihat hasilnya, itu nanti dia ada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kemarin kan kita udah belajar ya mengenai kuadran-kuadran tertentu, kemudian kita sudah mencoba mencari nilai dari kuadran-kuadran. Nah, itu kan kemarin ada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu menjadi patokan kita. Nah, kemudian nanti setelah kita mengetahui hasil dengan cara kemarin itu, selain dari sudut istimewa, nah nanti akan berpengaruh juga di sini. Karena kan nanti bisa lebih dari 90 derajat ya. Berarti udah lebih dari kuadran 1. Nah, misal ini ya, yang pertama ini kita mempelajari tentang sin X atau rumus dari sin ya. Nah, sin X atau sama dengan sin alfa kuadrat. Nah, nilai sinus sudut positif di kuadran 1 dan 2 sehingga menjadi persamaan sin X sama dengan sin alfa kuadrat. Nah, kemarin kan udah tahu ya bahwa nilai positif sin itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, sehingga di sini X itu memiliki rumus alfa kuadrat ditambah kelipatan 360 derajat. Ini sudah rumusnya ya. Kemudian rumus yang kedua itu 180 dikurangi alfa derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat. Nah, kemudian untuk cos X sama dengan cos alfa kuadrat. Nah, nilai sinusnya ini untuk yang pertama dan sudut positif di kuadran 1 dan kuadran 4 sehingga untuk persamaan cos itu sama cos X sama dengan cos alfa. Nah, kita lihat kan untuk kuadran 1 itu ada alfa kuadrat ditambahkan K 360 derajat. Nah, ini letaknya di kuadran 1. Kemudian ini ada min alfa derajat ditambah 360 derajat. Nah, ini untuk yang rumus kalau misalkan dia ada di kuadran 4. Berarti nanti ditambahkan alfa. Nah, kemudian untuk tan X sama dengan tan alfa kuadrat. Nah, nilai tan suatu sudut positif di kuadran 1 dan
3 sehingga untuk persamaan cos X sama dengan cos alpha derajat, nah dia nilainya rumusnya itu hanya 1. Nah, untuk rumus tan itu hanya 1, X sama dengan alpha derajat ditambah K 180. Nah, ini untuk rumus persamaan trigonometri. Nah, kemudian ini ada juga nih yang bentuknya adalah radian. Nah, kuncinya untuk mengerjakan, jika dia ini ada 1 V, maka nilainya sama dengan 180 derajat. Berarti kalau misalkan 2 V, nilainya adalah 360 derajat. Nah, untuk rumusnya itu sama saja, hanya dibedakannya setiap angka 180 digantikan oleh V, sedangkan 360 digantikan oleh 2V. Sehingga rumusnya untuk sin itu A plus K, K ini kelipatan ya, kelipatan dari 2V. Kemudian untuk untuk V min alpha ditambahkan K 2V. Berarti ini tetap seperti yang tadi. Kemudian untuk B, cos alpha, cos AX, rumusnya adalah alpha plus K dikalikan 2V. Nah, untuk yang lainnya berarti min alpha ditambah K 2V. Untuk tan X sama dengan tan, itu X alpha sama dengan alpha ditambah K kali V. Berarti kan ini hanya mengganti 360 menjadi 2V dan 180 menjadi V. Nah, tadi kan udah ya, kita sudah mengenal rumus-rumusnya. Nah, ini biar lebih memahami saja. Nah, kita mempelajari dari contoh-contohnya ya. Untuk rumus-rumusnya tadi sudah diingat, harus diperhatikan juga. Nah, ini kita lihat soal yang pertama ini adalah sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, ini ternyata ada batasan. X di sini itu kurang dari sama dengan 360 derajat dan lebih dari 0 derajat. Nah, jadi jangan sampai kurang dari 0 derajat dan lebih dari 360 derajat. Nah, ini kan udah ada nih, X1 sama dengan 70 derajat. Ini dari mana ya caranya? Nah, ini kita perhatikan lagi tadi. Untuk sin itu rumus yang pertama itu adalah alfa ditambah 360 derajat. Nah, di sini sudah terlihat sin X sama dengan sin alfa kan tadi. Sin X sama dengan sin alfa, berarti di sini alfanya bernilai 70 derajat. Berarti X itu sama dengan alfa. Berarti nilai alfanya itu adalah 70 derajat. Nah, itu baru alfanya. Nah, ini kok bisa sih X1 itu 70 derajat? Nah, berarti di sini kita tinggal masukin rumusnya. Rumusnya tadi apa di sini? Nah, rumusnya di atas ini adalah alfa ditambah kelipatan dari 360. Alfa ditambah dari kelipatan 360. Nah, untuk K-nya ini, tadi kan dia ini adalah sebuah konstanta. Kalau misalkan konstantanya itu belum diketahui, berarti kita bisa mencoba. Kita coba dulu nih dari 0. Nah, kalau misalkan K-nya ini, mohon maaf. Nah, bisa kita coba nih konstanta K-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, berarti kita tinggal masukin. Kalau misalkan alfanya tadi 70, nah ditambah K-nya 0 dikali 360 derajat, berarti 0. Nah, sama dengan hasilnya adalah 760. Mohon maaf, hasilnya adalah 70. Hasilnya hanya 70. Berarti ini benar. Nah, kemudian kita coba lagi nih. Kalau misalkan kita masukkan K-nya itu 1. Nah,
Berarti kalau misalkan K-nya 1, alfanya tadi 70, kemudian ditambahkan hasil dari perkalian konstantanya itu 1 dikalikan 360 berarti adalah 360. 360 ditambahkan 70 menjadi 430. Nah, sedangkan tadi di persyaratannya adalah X itu tidak boleh lebih dari 360. Sedangkan 430 itu lebih besar dari 360. Berarti ini tidak memasuki peraturannya atau tidak memenuhi peraturan. Nah, berarti yang diambil itu hanya 70. Berarti ini dilewat. Nah, kemudian ini kita masukkan lagi rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah 180 dikurangi alfa. Alfanya berarti kan tadi 300. Alfanya berarti tadi 70 ya. Alfanya berarti tadi itu adalah 70. Nah, berarti ini tinggal dimasukkan saja. Kalau misalkan alfanya 180 dikurangi 70. Gitu kan? Sama saja 110. Nah, ini kok yang 110. Nah, 360-nya kemana? Tadi kan kalau misalkan kelipatan 3, konstantanya dimasukkan 0, berarti kan kita dengan mudah ya, kita tinggal mengurangkan 180 dikurangi 70. Nah, sekarang gimana kalau misalkan konstantanya itu 1? Berarti kan tinggal menambahkan 110, ini 110 ditambah 360. Nah, hasilnya itu malah lebih besar menjadi 400 berapa? 470. Nah, itu kan tidak memenuhi syarat. Nah, berarti untuk daerah himpunannya, untuk sin X sama dengan sin 70 derajat, berarti itu adalah ini. Ini HP-nya. Oke, untuk selanjutnya kita coba membahas soal ini ya. Yang soal kedua ini yang menggunakan V. Nah, tadi perlu diingat dulu ya sebelum kita menuju soalnya, kita ingat kalau misalkan V itu sama dengan 180 derajat, sedangkan 2V itu sama dengan 360 derajat. Nah, ini kita lihat ya. Kemudian untuk syarat yang berikutnya tuh di rumus itu adalah X. Nah, X itu sama dengan alfa. Nah, kalau misalkan ini 2X berarti dia harus menjadi X dulu. Nah, gimana caranya? Berarti 2X itu dikalikan dengan 1/2. Nah, kalau dikalikan 1/2 berarti 1/2 dikalikan dengan 2/3, maka hasilnya menjadi 1/3 V. Nah, ini kan karena V. Nah, selanjutnya kita coba masukkan seperti tadi apa caranya. Berarti kalau misalkan K sama dengan 0 diperoleh X1-nya berarti kan ini kan tinggal 1/3 karena V-nya ini menjadi 0. Nah, kemudian kalau misalkan kita masukkan V-nya ini adalah 1, berarti nanti kita menambahkan 1/3 V ditambahkan dengan 2V. Nah, itu berapa? Nah, kita coba. Di 1/3 V ditambahkan dengan K-nya berapa? K-nya 1 berarti menjadi V. Nah, berarti kalau kayak gini kita harus menyederhanakan dong. Ini kalau 3 berarti berapa? Berarti kan harus sama-sama dikalikan 3/3 ya. Berarti ini 3, ini juga 3 menjadi 1/3 ditambah dengan 3/3, hasilnya adalah 4 per maaf ini adalah 4/3. 4/3 itu memenuhi juga karena kan batasnya adalah 2V.
Berarti kalau 4/3V sama dengan, kalau kita ubah menjadi pembagian desimal, berarti kan ini hanya 1 koma. Nah, berarti kan masih memenuhi. Berarti himpunan yang memenuhi itu kan di cara yang pertama itu adalah 1/3 dan 4/3. Nah, kemudian untuk yang cara berikutnya, kita masukkan tadi adalah 180. 180 berarti V dikurangi 2/3V. Nah, dikalikan K 2V. Nah, berarti ini 1/6. Itu dari mana 1/6? Nah, 1/6 itu berarti seperti tadi. Nah, ini kita kalikan 1/2. Nah, dari perkalian ini 1/2 dikalikan V dikurangi 2/3V itu hasilnya menjadi 1/6V. Nah, sehingga nanti kita tinggal memasukkan K-nya sama dengan 0, kemudian berarti ini adalah 1/6V. Nah, kemudian kalau misalkan 1, berarti seperti tadi. Kalau misalkan 1, berarti 1V ditambahkan 1/6V, prosesnya sama seperti yang ini tadi. Nah, hasilnya menjadi 7/6V. Nah, berarti ini ya. Berarti himpunan yang memasuki persyaratan tadi, persyaratan dari X kurang dari sama dengan 2V, lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini ya. 1/3, 4/3, 1/6, dan 7/6. Nah, itu untuk yang menggunakan V. Nah, misal nih ya, kita temukan permasalahan baru. Misal kita buat permasalahan baru nih. Ini kalau gimana kalau misalkan ada sin X sama dengan sin 1/2. Nah, ini kita tinggal cari aja. Kemarin kan ada di sudut istimewa. Kalau misalkan nilai dari 1/2, sin 1/2 itu berapa? Ayo, coba dicari. Coba diingat dulu berapa. Gimana, ada yang ingat untuk sin? Nah, untuk nilai sin X itu kan sama dengan 30 ya. Sama dengan 30 derajat. Nah, berarti di sini sin X-nya adalah sin 30 derajat. Kita tinggal masukin lagi ke rumusnya seperti tadi. Kalau misalkan yang pertama berarti sama dengan berapa? Apa ditambahkan K kelipatan 360. Nah, berarti nilai sin itu kalau misalkan K-nya 0, berarti nilai sinnya adalah 30 derajat. Nah, kemudian kalau misalkan K-nya 1, nah, berarti sinnya adalah 390 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Berarti HPI itu hanya 360. Dan juga nanti caranya seperti itu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga kan tadi ada di pengertian itu, kalian harus memperhatikan plus minus dari ini. Ini positif atau negatif. Kalau misalkan dia negatif, misalkan ini adalah sin negatif 1/2. Nah, berarti di sini kita harus memperhatikan juga nih. Kalau misalkan 1/2. Kalau 1/2 kan dia berarti bukan di kuadran 1. Nah, berarti di mana nih kalau misalkan dia memungkinkannya dia kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Karena kan sin itu hanya di kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 3 dan 4 dia enggak. Nah, berarti kita cari di kuadran 3 dan 4-nya. Kita coba aja kayak kemarin. Nah, semisal dia memenuhi dari persyaratan tadi, kalau misalkan persyaratannya adalah X itu lebih dari sama dengan 0, kemudian kurang dari 360, nah berarti kita harus coba cari nilai X yang memenuhi itu berapa dari 1/2. Nah, caranya menggunakan cara yang kemarin. Kalau misalkan dia 1/2, itu kan 30 derajat, coba dimasukkan di
kuadran 3. Berarti 270 dikurangi berapa yang nanti bisa menjadi 30. Karena kan nilai sin itu saat nilai sin 30 derajat itu 1/2. Nah, berarti kita harus mencari 30. Berarti 270 dikurangi 240 ya, karena dia menjadi 30. Nah, berarti 240. Nilai X-nya berarti 240 dimasukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri tadi, karena itu 240 kurang dari 360 berarti masih memenuhi. Nah, seperti itu ya mungkin untuk cara-caranya. Nah, nanti untuk soal latihannya, silahkan dikerjakan. Nanti insya Allah akan saya coba kirim file PDF-nya. Jadi untuk video pembelajaran ini dikhususkan untuk penjelasan materi saja. Oke, apabila ada yang ingin tanyakan nanti silakan melalui kelasmu atau wali kelas yang bersangkutan, atau bisa langsung juga menghubungi saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.